Halo Sobat Finansial, jumpa lagi dalam podcast Media Asuransi bersama saya Ayi Hidayat. Pada episode kali ini kita akan membahas perihal skor kredit. Seperti Sobat Finansial tahu, skor kredit kini menjadi instrumen penting tidak hanya untuk pengajuan kredit, tapi juga untuk kredibilitas Sobat Finansial dalam hal keuangan dan juga mungkin ke depan bisa juga untuk karir dan juga yang lainnya. Nah, pada episode kali ini kita akan mengupas hal tersebut lebih dalam lagi dengan narasumber yang sangat kompeten yaitu Pak Yohanes Art Abimaju yang merupakan Direktur Utama Pevindo Biro Kredit. Selamat pagi Pak Abi. Selamat pagi. Apa kabar nih Pak? Sehat ya Pak? Baik, sehat. Terima kasih Pak kehadirannya di podcast Media Asuransi. Sama-sama. Kita akan bahas topik yang sangat menarik nih Pak dan mungkin juga bisa jadi insight buat teman-teman di luar sana yaitu terkait skor kredit nih Pak. Mungkin pertama-tama saya pengen tahu dulu nih Pak, yang dimaksud skor kredit itu apa sih Pak? Mungkin Pak Abi bisa jelaskan dulu Pak. Ya, oke. Jadi skor kredit ini kalau kita sering mendengar di media ataupun di mana gitu ya, kita mendengarkan skor kredit. Apa sih skor kredit? Skor kredit itu adalah suatu angka yang menunjukkan profil risiko seseorang, apakah seseorang itu layak atau tidak layak mendapatkan kredit. Nah, skor kredit ini diperoleh dari data-data perkreditan yang dimiliki oleh debitur ya, baik individu ataupun perusahaan. Seperti itu, Mas Ai. Oke. Nah, kenapa skor kredit menjadi penting buat individu sekarang nih, Pak? Nah, karena tadi skor kredit ini kan mengukur kelayakan seseorang apakah dia layak atau tidak layak mendapatkan kredit. Nah, dari skor kredit ini tentu kita bisa mengetahui karakter karakter seseorang ini pada saat dia mendapatkan kredit sebelumnya. Apakah dia pada saat mendapatkan kredit ini dia membayar dengan tepat waktu gitu ya, atau membayarnya juga dengan jumlah yang tepat. Nah, dengan dari situ kita bisa melihat jadi skor orang itu baik atau buruk gitu dengan perilaku yang dia lakukan seperti itu. Ya, betul. Nah, data-data apa aja nih Pak Ebi yang membentuk skor kredit kita nih sebagai individu ya? Ya, karena tadi kita berbicara tentang namanya skor kredit gitu ya, Mas Ain. Nah, data-datanya adalah data-data perkreditan. Sumber utama data perkreditan itu adalah data dari SLIK OJK atau Sistem Layanan Informasi Keuangan yang ada di OJK. Nah, namun demikian, kalau di kami, di Pevindo Biro Kredit, selain data dari SLIK OJK, kami juga tambahkan dari data-data perkreditan yang lain. Yang misalnya di luar data SLIK OJK. Misal sebagai contoh adalah data pinjaman di fintech peer-to-peer lending. Ataupun data pinjaman di koperasi, misalnya koperasi simpan pinjam. Nah, data-data perkreditan dari masyarakat seperti itu, ataupun debitur ya kita bicaranya seperti itu. Nah, itu digabungkan menjadi satu. Nah, kemudian dihitung menggunakan suatu metode algoritma. Nah, dari situ kita bisa mengetahui seseorang itu skor kreditnya berapa. Seperti itu. Nah, kalau ada orang mungkin di luar sana ada gitu ya Pak Abi, orang yang belum sama sekali punya riwayat kredit gitu atau mungkin belum sama sekali punya riwayat pinjaman atau apapun ya di lembaga keuangan itu gimana Pak Abi? Nah, memang otomatis dia tidak memiliki skor kredit karena belum ada data kreditnya, karena belum tercatat baik di bank, belum tercatat di multifinance ataupun di fintech dia belum tercatat gitu ya. Otomatis dia tidak memiliki riwayat kredit. Sehingga tentu harus ada cara lain, baik dari lembaga keuangan untuk mengakses seseorang tersebut yang tidak memiliki data kredit. Nah, bisa menggunakan data-data lainnya tuh, Mas Ai. Misalnya, contohnya dia pernah bertransaksi di e-commerce ya. Kan sering nih sekarang nih, di masa pandemi kemarin e-commerce ini cukup aktif ya, masyarakat banyak bertransaksi. Nah, bisa menggunakan data-data e-commerce, kita bisa melakukan scoring atas perilaku seseorang bertransaksi di e-commerce, berbelanja. Nah, apakah dia belanjanya misalnya banyak gitu ya, atau sedikit, atau sering, seperti apa. Nah, itu bisa dibuatkan suatu scoring menggunakan data-data lain. Atau lainnya misalnya kita tahu bahwa kita punya handphone nih, kita sering menggunakan handphone. Kalau kita ketahui ya, sekarang Mas Ai, pengguna handphone di Indonesia ini jumlahnya sudah sangat banyak ya. Sudah bahkan mungkin lebih banyak daripada jumlah penduduk di Indonesia. Seperti itu. Nah, artinya satu orang tuh bisa punya lebih dari satu handphone nih, satu provider handphone. Nah, itu bisa diskor juga menggunakan perilaku atau behavior dia menggunakan handphonenya. Misalnya sebulan dia pulsanya berapa sih? Seperti itu ya. Terus dia misalnya di top up menggunakan lewat apa? Apakah lewat agen pulsa atau lewat internet banking misalnya gitu. Nah, itu bisa diskor juga seperti itu. Jadi
buat masyarakat yang belum memiliki riwayat kredit, sebenarnya itu juga bisa skor dengan menggunakan data-data lainnya. Jadi tetap bisa di-scoring ya Tetap bisa di-skor. skor kreditnya ya Pak Abi, ya, Betul. walaupun dia belum punya riwayat kredit gitu ya. Betul. Oke, nah pertanyaan pentingnya apa nih yang bisa membuat atau tips agar skor kredit kita bagus nih Pak Abi atau baik lah gitu. Itu kan banyak mungkin orang pengen tahu juga ya Pak Abi. Iya. Jadi teman-teman nih, kita seringkali lupa bahwa kita mungkin pinjam ya, pinjam pakai kartu kredit gitu ya. Terus kita punya KTA juga kadang-kadang ya, kredit tanpa agunan gitu ya, atau KPR gitu ya. Nah, itu kan ada jatuh temponya ya. Betul. Ada jatuh temponya, terus ada jangka waktunya gitu ya, ada jumlah yang harus dibayar pada saat jatuh tempo. Nah, kuncinya sebenarnya satu, kita pertama adalah harus tepat bayar dengan jumlah dan juga tepat waktu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus jaga nih rasio kita, rasio pinjaman kita. Tentu kita tahu ya kalau kita bicara dari sisi perencanaan keuangan, kita harus memastikan bahwa rasio pinjaman kita itu kurang lebih ya di kisaran 30% lah dari penghasilan kita. Nah, itu harus kita jaga juga. Nah, hal lainnya adalah misalnya kalau kita pengguna kartu kredit. Pengguna kartu kredit kita harus memastikan jangan kita, seringkali kan kita dapat limit ya, maksimum limit nih dari kartu kredit. Nah, penggunaan kartu kredit yang sering full gitu ya, full atau over limit. Wah itu langsung otomatis membuat skor kredit akan jadi semakin turun. Jadi kita harus menjaga penggunaan kartu kredit sesuai dengan limit ya, di bawah limit yang diberikan. Nah, ada satu lagi nih yang menarik nih Mas Ai. Apa tuh Abi? Jadi sekarang yang lagi ngetren pay later. Pay later ya, lagi banyak yang pakai lah. Di mana-mana kalau kita belanja di mall gitu ya, department store atau apapun, itu ada pay later. Nah, itu juga harus menjadi satu kewaspadaan lah buat kita. Artinya kita harus waspada. Seringkali karena kita tergoda menggunakan pay later. Nggak nyangka ya, mungkin transaksinya 50.000 ya, beli di e-commerce ataupun belanja baju misalnya. Cuma 100.000, tapi sering. Banyak jumlahnya. Nah, ini juga mempengaruhi skor kredit karena semakin kita agresif berbelanja secara kredit, itu juga membuat skor kredit kita terpengaruh. Walaupun mungkin dia punya uang sebenarnya ya, Pak, karena terpengaruh aja, tergoda lah gitu ya Pak. Gitu. Dia sebenarnya punya uang, dia bisa pakai debit kadang-kadang kan suka ada cashback atau apa gitu kan, pay later itu. Betul, tapi dia nggak nyangka bahwa semakin banyak kita punya pay later, itu mempengaruhi agresif kita dalam berhutang. Kalau seseorang agresif berhutang, ya skornya kan akan berpengaruh. Berarti ada pertanyaan, kenapa sih dia agresif berhutang? Nah ini mempengaruhi perilaku dia, jadi skor kreditnya juga menurun. Kalau kartu kredit, kalau pembayaran minimum payment itu pengaruh juga nggak Pak Abi? Itu minimumnya berpengaruh juga, karena dalam perhitungan skor kredit ini kita menghitung tepat waktu, tepat jumlah. Karena kan banyak nih orang yang adalah minimum payment dulu aja lah. Ya gitu ya, karena nah ini itu yang seringkali juga berpengaruh. Nah ini mesti juga kita dalam perhitungan skor kredit ini kita masukkan faktor tersebut tuh Mas Ai. Seperti itu. Nah, kalau kita atau saya misalkan mau mengajukan kredit, seberapa signifikan peran dari skor kredit ini dalam approval kredit saya nih Pak Abi nih? Ya, nah ini yang seringkali mungkin masyarakat belum paham ya, bahwa seringkali kita tahu pada saat kita mengajukan kredit, kredit saya ditolak, tapi nggak tahu apa-apa. Padahal dalam salah satu faktornya itu adalah skor kredit itu. Jadi skor kredit ini bisa berpotensi untuk kredit yang diajukan itu bisa approve atau ditolak gitu. Terlepas dari misalnya kita punya agunan gitu ya. Betul. Nah, tapi ada beberapa kredit yang memang kita tadi KTA gitu ya, tanpa agunan. Nah, ini orang akan melihat skor kredit seperti apa. Bahkan KPR pun tetap akan dilihat skor kreditnya walaupun dia punya agunan, tapi dia akan melihat karena agunan kan tidak menjamin ya karakter seseorang ya. Dia misalnya punya agunan, tapi dia dalam membayar kreditnya ternyata nggak lancar. Nah ini kan bank juga was-was ya. Nah oleh karena itu skor kredit ini berpotensi untuk membuat pengajuan kredit kita disetujui. Oleh karena itu ya kita harus maintain baik-baik nih skor kredit kita gitu Mas. Jadi salah satu instrumen yang paling penting ya Pak dalam pengajuan kredit ya, skor kredit ini ya. Walaupun kita punya agunan yang besar ya. Betul. Sekarang sudah menjadi satu faktor yang utama karena kita lihat bahwa masyarakat semakin banyak ya, fasilitas semakin banyak, semakin mudah lah gitu ya. Otomatis
bank juga mesti harus Berhati-hati. berhati-hati. Cara berhati-hati gimana? Kan dia nggak mungkin nanyain satu-satu. Misalnya nanyain, Mas Ahi ini dulu ke tetangga ya, Iya. kalau bayar utang gimana sih, karakternya gimana kan? Nah, salah satu faktor untuk mengukur karakter seseorang dalam membayar kredit itu adalah melalui skor kredit tersebut. Skor kredit tersebut ya. Iya. Nah, saya juga pernah dengar, mungkin pernah bincang sama Pak Abi ya, beberapa waktu lalu, katanya skor kredit ini ke depan mungkin, atau sekarang mungkin ya, itu akan jadi salah satu indikator dalam perekrutan karyawan, katanya Pak Abi ya. Terus untuk sewa juga ya Pak Abi, mungkin bisa dijelaskan, benar nggak tuh Pak Abi? Iya, benar. Jadi memang kita juga dalam beberapa kesempatan berdiskusi juga dengan komunitas HR nih, Mas Ahi, gitu ya. Ternyata dalam komunitas HR dalam melakukan rekrutmen itu mereka juga mengecek background-nya, background checking lah istilahnya. Background checking ini tidak hanya sekedar mengecek dia pernah kerja di mana, pengalamannya di mana gitu ya, terus dicek sama bosnya dulu gimana gitu. Ternyata juga dicek adalah skor kreditnya, karena terutama untuk posisi-posisi kunci ya, yang terkait dengan keuangan gitu ya, terkait hal lain. Nah ini kita melihat bahwa skor kredit ini berpengaruh misal terhadap seseorang calon karyawan. Dikhawatirkan ya, misalnya gini, seseorang punya kredit banyak gitu ya, kemudian juga nggak lancar gitu ya. Nah ini kan berisiko terhadap perusahaan ya, berisiko terhadap perusahaan, dikhawatirkan nanti mempengaruhi misalnya ya, melakukan fraud gitu, apalagi di posisi-posisi kunci gitu ya. Nah ini yang dikhawatirkan. Oleh karena itu salah satu faktor sekarang dalam perekrutan karyawan adalah mengecek skor kredit. Tentu harus, ini kuncinya, tentu harus ada izin juga ya dari calon karyawannya ya. Oh, tetap harus ada izin ya Pak? Harus ada izin. Nggak bisa kita mengecek. Nggak bisa diam-diam ya Pak? Nggak boleh. Oh, karena bagaimanapun juga harus ada istilahnya konsen ya. Dan seharusnya kalau calon karyawan itu baik-baik ya, tanda kutip istilah tidak ada masalah gitu ya, harusnya bersedia dong untuk memberikan skor kreditnya seperti apa. Oh, harus ada izin karena mungkin datanya sifatnya confidential ya Pak? Sifatnya confidential dan sangat sensitif kan. Gitu. Kita nggak bisa apa istilahnya memberikan data orang tanpa ada persetujuan dari yang punya. Apalagi sekarang sudah mulai mengarah ke perlindungan data pribadi nih, Mas Ahi ya. Iya, betul. Jadi artinya semua data-data pribadi ini harus mendapatkan persetujuan dari orangnya dan perlindungan yang tepat lah seperti itu. Jadi bisa dikatakan skor kredit ini ada kaitannya juga dengan kredibilitas dari seseorang juga ya Pak Abi, atau reputasi dia seseorang lah gitu ya. Mungkin nggak hanya dari sisi keuangan kali ya, kalau misalkan kayak udah dipakai HR buat sewa juga nanti begitu. Jadi mungkin ya secara tidak langsung ya nama dia juga bisa jelek kalau skor kreditnya jelek gitu ya Pak Abi ya, bisa dibilang ya. Iya, itu ke depan itu harus menjadi seperti itu. Istilahnya saya sih berharap ya ke depan kalau kita ngobrol-ngobrol gitu ya, skor kredit lu berapa sih gitu ya, sama ngobrol-ngobrol sama teman di kafe gitu, skor kredit lu bagus apa jelek gitu ya. Nah ini saya harapkan ke depan ini suatu saat itu sudah menjadi culture lah di Indonesia seperti itu. Jadi kita nggak berbicara soal seringkali kalau dalam berdiskusi gitu ya, skor kredit kita seperti apa, bagus atau jelek, karena itu ke depan akan mempengaruhi tadi reputasi kita gitu ya. Itu bisa dipakai apa saja loh, Mas Ahi. Artinya bukan cuma tadi kredit, terus buat ngelamar pekerjaan, ataupun buat sewa. Bahkan dalam beberapa hal misalnya ya, ini kebetulan mungkin ada pejabat, ini di sini kan media asuransi ya, tentu berada di bawah pengawasan dari OJK ya, asuransi ya. Bahkan dalam beberapa kesempatan misalnya untuk fit and proper misalnya, itu juga harus dicek. Seperti apa ini latar belakang kreditnya. Nah ini juga menjadi ke depan kita harus semakin aware lah buat terutama buat masyarakat yang ingin berkarir ya ke depan, memperhatikan reputasi keuangannya. Nah skor kredit ini harus dijaga sejak awal gitu ya, supaya kita kalau sudah istilahnya bagus kita maintain ya, kalau misalnya pada suatu saat buruk ya harus kita kembalikan lagi supaya lebih baik. Gitu. Nah kalau misalkan tadi Pak Abi kan sudah kasih tahu ya tipsnya untuk jadi baik seperti apa. Nah kalau kita udah buruk nih Pak Abi, cara memperbaikinya gimana nih Pak Abi? Ini penting juga nih supaya orang tahu nih Pak Abi. Kan kadang-kadang kita nggak nyangka ya. Iya, misalnya ya kadang-kadang wah saya nih ternyata turun nih udah jelek banget. Nah gimana nih, bisa nggak sih saya perbaiki lagi jadi bagus lagi gitu Pak Abi? Bisa. Jadi sebenarnya jangan khawatir ya. Kadang-kadang tadi misalnya kita telat nih kartu kredit bayar, bisa lupa gitu ya, atau misalnya ada annual fee, kita terlambat gitu, itu langsung turun tuh skor kreditnya. Nah, caranya adalah istilahnya kita harus konsisten nih ke depannya. Kita harus memperbaiki diri misalnya dalam jangka waktu 6 bulan ke depan gitu ya.
atau sampai 1 tahun ke depan kita harus konsisten untuk membayar hutang-hutang kita secara tepat waktu dan tepat jumlah. Iya. Nah, itu kuncinya di situ supaya tadi kalau kita sudah konsisten ke depan selama 6 bulan ke depan sampai 1 tahun, ini skor kredit akan pelan-pelan tumbuh baik lagi gitu. Karena jatuhnya skor kredit itu lebih cepat dibandingkan naiknya. Oke, makanya harus dijaga banget ya. Harus jaga banget karena misalnya sekali kita terlambat bayar gitu ya, itu dropnya lebih banyak. Nah, untuk naikinnya lagi harus dilihat dong konsistensinya. Nggak bisa misalnya dia bulan depan bagus, bulan depannya lagi 2 bulan lagi jelek, nggak bisa. Otomatis itu akan memperlambat juga. Jadi kita lihat konsistensi seseorang pada saat dia akan memperbaiki skor kreditnya. Nah, itu biasanya berubahnya berapa lama gitu? Ada durasinya nggak Pak Abi, skor kredit ini? Iya. Jadi tadi karena relatif lebih lama ya naikin daripada nurunin, jadi memang minimum adalah 6 bulan. 6 bulan ya. Kita harus lihat konsistensinya 6 bulan. Takutnya sampai dengan 1 tahun ya, 6 bulan sampai 1 tahun, 12 bulan gitu ya. Jadi ini kita memastikan seseorang jangan nanti 2 bulan pertama bagus. Ntar nggak bagus lagi. Bulan ketiga nggak bagus gitu ya, itu belum bisa dianggap jadi baik. dilihat konsistensinya juga ya Pak Abi ya. Nggak bisa serta-merta langsung naik lagi walaupun 2 bulan, 3 bulan udah bagus gitu ya Pak Abi ya. Gitu. Oke, jadi itu ya kalau misalkan udah bagus benar harus jaga ya, karena turunnya gampang, naiknya susah ya Pak Abi ya. Gitu. Nah, sekarang ini kalau di Indonesia sendiri, kalau Pak Abi melihat seberapa aware nih orang terhadap skor kredit nih Pak Abi? Sudah banyak yang tahu kah atau masih proses atau bagaimana nih Pak Abi? Iya, ini menjadi tantangan sebenarnya karena memang sampai dengan saat ini kita melihat bahwa masih banyak masyarakat yang belum aware akan pentingnya skor kredit gitu ya. Karena mungkin ini menjadi satu hal yang baru juga ya bagi masyarakat, baru dalam beberapa tahun yang lalu gitu ya. Indonesia ini sudah mulai apa istilahnya memiliki lembaga seperti Pevindo Biro Kredit gini ya yang mengeluarkan scoring kredit gitu ya. Nah, ini tentu menjadi tantangan bagi kita bagaimana kita memberikan awareness ke masyarakat bahwa skor kredit ini penting. Bukan saja pada saat nanti pentingnya itu penting harus dijaga ya. Bukan saja penting misalnya dia hanya pada saat mengajukan kredit, tapi harus memastikan bahwa setiap saat ini harus di-maintain dengan baik gitu. Karena bukan saja mungkin masyarakat tadi yang saya bilang di awal nih Mas Ai, kadang-kadang pada saat mengajukan kredit saya nggak tahu tiba-tiba saya ditolak. Iya, betul. Apa sih dasarnya ditolak? Kan bank mungkin juga nggak memberikan informasi seperti itu ya, gitu ya. Nah, itu mungkin salah satu faktornya adalah skor kredit itu. Nah, oleh karena itu masyarakat nih harus mulai menjaga nih. Menjaga. Dan harus tahu juga kali ya Pak Abi ya. Harus tahu juga. Skor kredit pribadi kita berapa gitu ya. Benar, harus tahu dulu nih. Dan udah mulai harus mau tahu juga. Iya, mau tahu juga. Mau tahu juga. Karena tadi ini terkait dengan reputasi kita loh. Maksudnya jangan sampai ke depan kita dilihat sama lembaga keuangan gitu ya. Kalau reputasi kita nggak bagus kan kita nggak dapat kepercayaan ya dari bank untuk mendapatkan kredit ya. Nah, ini yang harus kita terus, masyarakat harus mulai tahu lah seperti itu. Dan kita bisa ngecek ya Pak Abi di skor kredit itu, misalkan kita ajukan ke Pevindo gitu ya, skor kredit kita pengen tahu nih berapa, kita bisa ngecek ya riwayat kredit kita, kalau misalkan ada yang masih nyangkut istilahnya atau yang belum lunas, contohnya kayak Pak Abi bilang tadi annual fee lah, simple. Kadang-kadang kita lupa gitu ada annual fee gitu belum bayar, akhirnya pengaruh skor kredit kita. Jadi kita bisa tahu ya Pak Abi ya, dan bisa kita perbaiki ya. Bisa. Jadi kita bisa tahu. Walaupun udah lama-lama ya Pak Abi ya. Udah lama-lama. Jadi kita bisa tahu caranya sih. Kalau dulu itu harus datang ke kantor ya. Tapi sekarang Pevindo Biro Kredit sudah mengeluarkan suatu cara mudah ya melalui aplikasi di web gitu ya. Jadi myidscore.id. Nah, jadi masyarakat bisa mengakses aja langsung melalui website tersebut myidscore.id untuk mengakses skor kreditnya. Tapi harus dipastikan juga loh Mas Ai, yang mengakses harus dirinya sendiri. Nah, itu gimana memastikannya Pak Abi? Nanti ada proses EKYC. EKYC-nya ya. Ada proses EKYC. Di situ setelah proses EKYC lolos ya, baru ada proses tentu saja pembayaran gitu ya. Nanti bisa memilih paket-paketnya. Berapa lama tuh prosesnya Pak Abi? Prosesnya? Sampai dapat skor kredit kita. Pengalaman saya sendiri ya, saya juga melakukan pengecekan itu ya. Itu sejak saya membuka akun, sampai saya mendapatkan hasilnya, setelah proses pemilihan bayar dan sebagainya, EKYC dan sebagainya, itu maksimum 30 menit. 30 menit, oh cepat ya 30 sekarang menit. ya. Langsung mendapatkan hasilnya melalui email.
Email ya. Ya, dan emailnya sudah di password dan sebagainya, yang melihat hanya yang bersangkutan, yang punya. Nggak boleh tuh Mas Ai. Nah, itu kan di Indonesia ya Pak Abi. Kalau di luar sendiri gimana sih Pak Abi? Kita skor kredit ini pemanfaatannya sudah lebih advance dibanding Indonesia atau gimana nih Pak Abi? Sepengetahuan Pak Abi. Iya, jadi memang di Indonesia kita boleh dibilang bahwa industri credit scoring ini baru muncul di tahun 2013-2014 lah. Oke. Seperti itu baru muncul, jadi baru beberapa tahun yang lalu ya. Relatif lebih terlambat lah dibandingkan negara-negara lain yang mungkin negara-negara tetangga seperti Singapura atau Malaysia yang sudah lebih dahulu gitu ya. Namun nggak apa-apa, lebih baik terlambat ya daripada nggak ada sama sekali gitu ya. Memang di luar negeri sudah lebih maju. Tadi saya sampaikan di Singapura, Malaysia gitu ya. Mungkin yang lebih jauh lagi di Korea Selatan ataupun Jepang. Nah, di sana masyarakatnya sudah terbiasa dengan kredit. Oke. Ya sudah terbiasa dengan berbeda, mungkin di Indonesia banyak menggunakan cash ya. Cash ya. Semua transaksi banyak melakukan cash, bayar cash gitu ya. Kalau di sana masyarakat di sana sudah lebih maju dari sisi credit society lah. Bahasanya seperti itu. Jadi semua transaksi itu melalui baik kartu kredit ataupun yang lain gitu ya. Nah, oleh karena itu di sana sudah lebih maju nih penggunaan skor kreditnya. Sebagai contoh misalnya di Korea Selatan itu ya, setiap orang yang mengecek ke biro kredit di sana itu kurang lebih udah 1 juta orang. Itu per hari. Nah, itu artinya di sana memang per hari 1 juta orang. Itu artinya sudah mulai paham ya. Sudah tahu bagaimana pentingnya skor kredit. Seperti itu. Nah, ini yang ke depan Indonesia kan negara luas ya, besar gitu ya. Penduduknya juga banyak gitu ya. Nah, ke depan kita juga harus sudah mulai membiasakan diri. Artinya sudah mulai ke arah credit society juga suatu saat pasti. Apalagi sekarang cashless society udah mulai berkembang ya. Betul, udah cashless, nah ke arah sana nanti suatu saat kita harus ke credit society. Artinya itu juga bagus ya, artinya dalam arti kebutuhan atas kredit ini kan juga untuk mendorong pertumbuhan ya. Pertumbuhan ekonomi kita kan juga didorong salah satunya adalah konsumsi, dan konsumsi juga salah satunya adalah melalui kredit. Nah, untuk mendorong konsumsi melalui kredit itulah ini faktor skor kreditnya juga menjadi penting. Mungkin tantangannya juga buat Pevindo Biro Kredit, culture masyarakat di Indonesia kali ya Pak Abi ya. Yang tadi Pak Abi bilang masih banyak yang suka pakai cash, yang masih takut-takut pakai kredit atau anti kredit. Mungkin kayak gitu juga kali ya Pak Abi ya. Iya. Salah satu tantangannya. Salah satu tantangannya. Ini ke depan bagaimana nih kita mendorong ya. Mungkin sebagai ilustrasi, kita penduduk kita 270 juta jiwa. Penduduk dewasa kita itu kurang lebih 150-160 juta lah. Nah, data kredit yang ada di Pevindo Biro Kredit itu kurang lebih 90 juta. 90 juta. Dari semua penduduk dewasa ya. Berarti kurang lebih ada berapa? 160 kurang 90, 70 juta jiwa. 70 juta jiwa itu belum memiliki akses perkreditan. Nah, ini yang kita harus terus dorong nih. Masyarakat Indonesia bagaimana juga memperoleh akses pembiayaan lah. Supaya ke depan kita juga tentu semakin bagus juga untuk dari sisi perekonomian. Seperti itu sih Mas Ai. Nah, idealnya kita ngecek skor kredit kita ini durasi berapa lama nih Pak Abi? Apakah setiap bulan, apakah 6 bulan sekali, apakah setahun sekali, gimana atau gimana nih Pak Abi? Tergantung situasi kita gitu ya. Kalau misalnya kita hanya dalam proses pengajuan kredit gitu ya, tentu sebelum mengajukan kredit sebaiknya kita mengecek untuk memastikan tadi jangan sampai ada annual fee misalnya kartu kredit yang belum dibayar. Jadi kita perbaiki dulu nih sebelum mengajukan kredit. Tapi kalau misalnya pada umumnya misalnya kita tidak mengajukan kredit, tidak ada kredit, kita cukup misalnya setahun sekali. Setahun sekali. Setahun sekali untuk memastikan saja bahwa data-data kita sudah benar. Mungkin siapa tahu salah, misalnya ada data kredit yang seharusnya sudah lunas belum berubah. Belum berubah. Nah, itu suatu saat kita tetap harus ngecek. Itu kita bisa komplain ke lembaga keuangan ya, Pak Abi? Kalau kita pegang data skor kredit kita ya? Bisa. Misalnya kita udah punya nih skor kredit. Loh, kok ada data misalnya KPR? Ini saya sudah lunas loh. Kok masih tercatat ya? Nah, kita lapor ke lembaga keuangan tempat kita meminjam. Tolong dong, ini kan saya sudah lunas. Harusnya sudah dihapus. Gitu. Nanti lembaga keuangannya akan mengurus ke OJK. Sama ada buktinya ya Pak. Sama ada buktinya. Bukti pembayaran segala macam gitu ya Pak. Betul. Di samping skor kreditnya tadi ya. Pastinya seperti itu. Nah, ini juga mungkin salah satu pertanyaan atau concern orang banyak nih Pak Abi. Bagaimana dengan kerahasiaan data kita nih Pak Abi? Kadang-kadang orang, nanti kalau saya ngecek ke Pevindo, data saya bocor kemana-mana lagi nih, data skor kredit saya atau gimana. Ini gimana nih Pak Abi untuk menjawab mungkin pertanyaan banyak orang lah gitu ya. Terjaga nggak nih kerahasiaan datanya kita nih gitu untuk mengajukan skor kredit ini Pak Abi? Ya, jadi yang pertama adalah
Pevindo Biro Kreditnya kita berada di bawah pengawasan OJK. Itu yang pertama. Artinya kita harus sesuai dengan peraturan dari OJK. Bahkan setiap tahun OJK akan melakukan audit nih terhadap operasional dari Pevindo Biro Kredit. Itu yang pertama. Nah, yang kedua dari sisi kami sendiri ya, kami juga memastikan data-data tadi terlindungi dengan baik. Kita juga mengadopsi beberapa standar internasional lah untuk memastikan bahwa keamanan informasi ini terjaga. Sebagai contoh, kita mengadopsi ISO 27001. Nah, di lain hal tersebut, dari sisi individu, individu juga memastikan bahwa kan yang boleh mengecek itu setelah mendapatkan konsen dari saya. Jadi orang lain itu tidak boleh mengecek data pribadi orang lain sebelum mendapatkan konsen atau persetujuan. Sehingga itu memastikan bahwa keamanan data kita terjaga. Seperti itu Mas Ai. Termasuk karyawan Pevindo Biro Kredit sekalipun nggak bisa ngecek ya Pak? Nggak bisa. Saya nggak bisa ngecek punyanya Mas Ai, itu nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak boleh. Tanpa persetujuan yang bersangkutan. Tanpa persetujuan yang bersangkutan, nggak bisa. Jadi saya nggak tahu sebenarnya data-data orang tuh nggak tahu. Gitu. Itu benar-benar ada di dalam database kita. Seperti itu. Nah, kalau mengajukan pinjaman, emang ada wacana nggak Pak Abi ke depannya harus melampirkan skor kredit gitu kan dari seseorang gitu sebagai persyaratan ya? Kadang-kadang kan kita kalau mengajukan kredit tuh ada persyaratannya lah ya, KTP lain-lain. Nah, kalau skor kredit ini nanti mungkin ke depan bisa jadi syarat juga nggak sih Pak Abi? Ya, selama ini kan hanya lembaga keuangan yang mengakses ya setelah mendapatkan konsen dari calon debitur. Nah, ke depan ini kalau kita sudah bisa mengakses skor kredit kita bisa bawa loh. Kita bisa bawa ke lembaga keuangan, kita bisa menyampaikan, Pak, Bu, saya udah ngecek ke Pevindo Biro Kredit, skor saya sekian nih. Misalnya skor kita udah bagus ya. Ini seharusnya saya berpotensi ya untuk mendapatkan kredit ya, misalnya seperti itu. Jadi ke depan ini bisa jadi salah satu dokumen penting juga buat kita mengajukan kredit. Nah, satu hal lagi juga bahwa kalau skor kredit kita bagus, kita juga bisa bernegosiasi nih dengan bank. Misalnya kita bisa mendapatkan bunga yang lebih rendah dong, Pak. Karena skor saya kan bagus. Saya juga rajin membayar tepat waktu. Kita bisa mendapatkan negosiasi bunganya lebih rendah ya, Pak. Seperti itu. Ataupun kita bisa mendapatkan jangka waktu yang lebih panjang, misalnya seperti itu. Nah, ini bisa jadi satu faktor buat kita bernegosiasi dengan bank. Jadi pentingnya skor kredit seperti itu tuh, Mas. Jadi memang jadi bisa buat bargain power saya kreditor juga atau ya orang yang mengajukan kredit mengajukan kredit ya. Betul. Minta keringanan bunga atau mungkin tenor lebih panjang gitu kali ya Pak Abi ya. Benar. Seperti itu ya. Jadi manfaatnya banyak sekali nih ke depan ya skor kredit ini ya Pak Abi ya. Betul. Nah, kalau dari sisi Pevindo sendiri ada pengembangan produk lagi kah Pak terkait skor kredit atau mungkin ada hal tertentu di masa yang akan datang yang akan dibuat mungkin Pak Abi? Ya, jadi pertama tadi kita sudah membuat skor kredit untuk masyarakat yang memang memiliki data perkreditan. Kemudian kita sekarang juga sudah memiliki skor kredit bekerja sama dengan lembaga provider telco untuk membuat skor kredit berdasarkan data-data telco. Seperti itu. Ke depan kita akan mengembangkan skor kredit juga buat UMKM. UMKM. Seperti kita ketahui ya, UMKM di Indonesia kan banyak ya, dan itu masih banyak yang belum mendapatkan perkreditan. Ke depan kita akan mengembangkan skor kredit untuk UMKM. Bahkan tidak tutup kemungkinan untuk asuransi nih. Nah, ini kita harus membuka wacana bagaimana kita membuat insurance score nih Mas Ai ke depan. Nah, suatu saat ini tentu penting buat industri asuransi ya, dalam hal mitigasi risiko juga di industri asuransi. Seperti itu Mas Ai. Kalau misalkan startup bisa nggak kemungkinan nggak Pak? Kalau sekarang kan startup itu mengajukan pendanaan mungkin ke modal Ventura. Ada wacana nggak kira-kira atau mungkin kira-kiranya mungkin nggak ya Pak Abi ya? Jadi skor kredit startup gitu ya. Jadi mereka bisa ajukan ke lembaga keuangan gitu. Bisa dimungkinkan. Bisa dimungkinkan ya Pak Abi. Bahkan startup kan bisa dibilang. Karena sebenarnya kan mereka belum bankable kan. Belum bankable. Sebenarnya ya. Mungkin sama seperti UMKM ya jatuhnya gitu Pak Abi. Tapi bisa juga dicek skor dari foundernya. Iya benar. Iya kan? Karena kan dia startup belum bankable. Belum ada riwayat apapun nih. Nah, dicek juga foundernya nih. Foundernya gimana? Penggunaan kartu kreditnya, minjem di banknya seperti apa. Jadi dikombinasikan antara skor dari startupnya, misalnya seperti itu, dan juga skor dari individu foundernya, CEO-nya. Nah, para modal Ventura nih bisa mengecek nih, dia sebenarnya gimana nih. Bukan dia ngasih pendanaan. Jadi bukan hanya melihat prospek bisnis ke depannya, tapi dicek juga dia sebenarnya karakternya seperti apa. Sekali lagi balik lagi ini adalah karakter seseorang.
Ini karena menarik karena sekarang kan lagi trennya banyak anak muda tuh buka startup lah dibanding bekerja di perusahaan gitu ya Pak Abi ya. Mungkin ini bisa jadi concern juga buat para founder startup nih Pak Abi dan mungkin juga buat modal Ventura ya. Betul. Yang ngasih pendanaan ke startup ya. Jadi riwayat kredit si foundersnya juga bisa berpengaruh ya terhadap pengembalian dana lah gitu mungkin ya. Betul, Abi, betul. Gitu ya. Kan modal Ventura nggak mau juga dong uangnya hilang seperti itu aja kan. Betul. Misalnya tanpa ada bisnis yang jelas kan. Nah itu bisa jadi satu dasar assessment ya, assessment dari modal Ventura sebelum memberikan pendanaan. Intinya buat lembaga keuangan apapun itu untuk mitigasi risiko ya Pak Abi ya. Untuk mitigasi risiko gitu ya. Jadi semua industri gitu ya itu bisa digunakan sebagai mitigasi risiko. Seperti itu tuh Mas Ai. Oke. Mungkin terakhir nih pertanyaan dari saya Pak Abi. Kira-kira apa nih mungkin masukan atau saran Pak Abi untuk skor kredit inilah buat seseorang ini supaya bisa dijaga dengan baik gitu Pak Abi ke depannya. Walaupun tadi Pak Abi udah jelaskan juga ya cara menjaga atau meningkatkannya. Gimana nih Pak Abi terakhir? Ya, yang mungkin saya bisa sampaikan tips ya. Tipsnya. Jadi adalah saatnya sekarang nih masyarakat Indonesia untuk mulai mengenal skor kreditnya masing-masing. Karena skor kredit ini bermanfaat ya, bukan saja untuk mengukur reputasi keuangan kita ataupun juga melihat data-data kredit kita, tapi juga untuk masa depan kita. Masa depan kita misalnya kita akan mengajukan kredit, akan untuk melamar pekerjaan dan untuk hal-hal lainnya terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena pentingnya skor kredit ini juga ya nanti harus terus-menerus dijaga. Nah, oleh karena itu saya mengajak nih masyarakat Indonesia untuk mulai yuk kita kenali dulu nih skor kredit kita kenali reputasi keuangan kita seperti apa, dan ini penting nanti ya sekali lagi untuk masa depan kita dan harapannya tentu buat Indonesia juga seperti itu. Oke, terima kasih banyak nih Pak Abi atas waktunya. Menarik sekali pembahasan kita. Semoga mungkin ke depannya orang-orang makin aware ya dengan skor kredit. Karena ini untuk mereka juga sebenarnya Pak Abi ya, tidak hanya mungkin tadi ya sisi keuangan, tapi juga mungkin karir ya, dan juga reputasi seseorang juga ya Pak Abi. Itu berkaitan juga dengan skor kredit ini. Kelihatannya simple tapi impact-nya besar gitu ya Pak Abi ya. Betul. Oke. Makasih sekali lagi Pak Abi. Mungkin nanti kita bisa berdiskusi lagi tentang skor kredit ataupun topik-topik yang lainnya ya Pak Abi ya. Sama-sama Mas Ai. Oke Sobat Finansial, itu tadi perbincangan kita dengan Pak Yohanes Arts Abimanyu, Direktur Utama Pevindo Biro Kredit terkait skor kredit. Jadi skor kredit merupakan salah satu instrumen yang sangat penting tidak hanya untuk pengajuan kredit tapi juga untuk kredibilitas kita sebagai seseorang gitu atau individu di masa yang akan datang gitu ya. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa lagi di episode mendatang. Salam Sobat Finansial.